Semangat pagi Sobat Mas, kembali lagi bersama saya Cak Yuda dalam acara podcast Polda Jatim. Saat ini saya sedang bersama dengan Kabid Dokes Polda Jatim, Kombes Pol Dr. Erwin Zainul Hakim. Bagaimana kabarnya Pak? Iya, semoga Mas. Siapa Pak? Dengan Brigda Yuda. Iya, sudah. Dokter, Kabid Dokes Polda Jatim ini kan menjadi sebagai garda terdepan kesehatan Polri. Nah, tentunya banyak sekali penghargaan yang diterima oleh dokter, juga Dokes Polda Jawa Timur, yang salah satunya adalah dari Gubernur tentang penanganan COVID-19. Terus yang paling terbaru ini sekarang adalah PWI dari PWI Jatim. Dan sebelumnya juga ada dari iNews, terus Rekor Muri juga. Jadi terima kasih Mas Yuda. Alhamdulillah kami sempat mendapat penghargaan dari BDI Jawa Timur. Kami di Bidokes dianggap berperan penting dalam membantu masyarakat khususnya dalam pelayanan kesehatan dari beberapa program yang pernah kita laksanakan, mulai program diagnosis, kartu gratis, pengobatan dan sebagainya. Rupanya itu dibicarakan oleh mereka sehingga dianggap peran kita cukup signifikan di dalam membantu masyarakat. Dari beberapa penghargaan itu apakah ada motivasi tersendiri dari dokter sampai aku pengen nih buat penghargaan seperti ini? Jadi tentunya tujuan utama kita bekerja adalah untuk mendapatkan nilai orang. Karena yang utama adalah tupoksi kita di apa. Kami merasa di Jawa Timur ini potensinya sangat besar. Adalah satu rumah sakit baik Fabel. Insya Allah tahun ini bertambah 2, jadi akan jadi 10. Ada 39 FKTP. Sehingga sumber daya besar kita ini selama ini mungkin belum pernah diterapkan secara optimal. Nah, saat itu terlakukan secara optimal, logo ya dapat. Pada tujuan utamanya tentu adalah rasa terima kasih karena kebetulan rumah sakit BRBU ini melayani masyarakat seluruh Jawa Timur. Beberapa program yang dokter sudah jalankan ini apa saja? Jadi pertama secara internal. Jadi kita awalnya datang ke Jawa Timur ini sekitar 2000. Masalah utama pada saat itu adalah tingginya akan kematian COVID. Bagaimana caranya menurunkan kematian? Olehlah kita buat olah COVID ini jadi efisien efektif. Saya dan Bapak Kabid Dokes ini berada di ruangan podcast Simbadosi ini. Ini juga salah satu menjadi inovasi dari dokter juga. Tujuannya untuk adanya podcast Simbadosi ini sebenarnya untuk apa? Podcast ini adalah sarana. Kalau mau berhenti ya di rumah sakit. Kita nggak bisa menyediakan ICU kalau orang itu nggak mau masuk ICU. Yang kita bisa adalah bagaimana orang supaya nggak ada lagi. Bagaimana supaya orang nggak diabetes. Rupanya pencegahan itu begini dikerjakan. Ini juga banyak. Ternyata kebutuhan orang untuk hidup sehat, lebih muda, ya, panjang umur itu ternyata banyak. Cuma kanal-kanal informasi kadang-kadang bertumbuh-tumbuh. Mana yang kuat, mana yang asli. Sehingga kita berharap edukasi ini semakin mendekatkan masyarakat untuk kebutuhan itu. Yang kedua juga mengenalkan bahwa fungsi dokter salah satunya adalah untuk mengenalkan cara hidup sehat dan perilaku hidup sehat. Baik dokter ini kan juga dikenal sebagai seorang perwira polisi yang berjiwa sosial yang tinggi. Dengan adanya program-program yang terrealisasikan saat ini, apakah dari dokter ini jiwa sosialnya ini tumbuh berkembang itu waktu sudah dari kecil atau memang ada hal tertentu yang menggugah dokter untuk berjiwa sosial tinggi? Nah, sebenarnya adalah kewajiban kita melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kita punya sumber daya, kita punya fasilitas, pelayanan internal sudah kita berikan. Kenapa enggak kita juga coba memperbaiki setelah kepolisian, menambah lebih pada fungsi kepolisian dan memberikan peran publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Dokter dengar-dengar nih sedang menjalani S3 di Unisula. Ya. Nah, apa motivasi dokter untuk terus belajar lagi sampai S3? Padahal kan udah dokter gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang ya tetap shock. Kebetulan kami lagi mau menggarap, kita kan lihat ya bahwa banyak kejadian perundungan di sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah yang berbasis boarding school yang terjadi di Jawa Timur. Mulai dari ada itu siswa, bahkan ada penganiayaan dan segala macam. Terus
kita berusaha untuk mengkaji secara ilmiah bagaimana penyelesaian yang komprehensif, holistik, betul-betul ke akar masalahnya. Jadi tidak semata-mata kita buat aplikasi wis pasti beres, nggak bisa. Pasti ada akar masalahnya, mulai dari etika, budaya, teori leadership di sana, supaya masalah ini betul-betul tuntasnya ya kita nyemplung sekalian. Nah, kita mau buat edukasi yang terkait itu dengan potensi yang ada di kita. Akhirnya kita berusaha mengkolaborasikan beberapa hal, kaitan dengan bullying, kaitan dengan boarding school, kaitan dengan kita akan berpikir bahwa peran daripada dokes khususnya rumah sakit Bayangkara, bagaimana kalau kita jadikan official hospital. Jadi di sana nanti dia juga mau planning kesehatannya, dia juga bisa mitigasi kebulian. Jadi mencegah orang yang melakukan itu sambil nasihat di terakhir adalah untuk konsultasi. Bahkan mungkin karena kita ada namanya pelayanan terpadu yang ada di masing-masing rumah sakit Bayangkara. Kalau ada mungkin orang mau ngadu, mau periksa dan apa, juga bisa datang sehingga pelayannya bisa terintegrasi, kepolisian bisa masuk, tapi ruangnya di rumah sakit, jadi tidak seperti kayak orang Indonesia. Nah, dokter, banyak dari di sini anak muda, tentu saya juga mengetahui bahwa dokter mempunyai inovasi-inovasi banyak sekali. Bagaimana dok menumbuhkan rasa inovasi yang ada di diri sendiri? Jadi inovasi itu sebenarnya adalah cara kita berterima kasih sama Tuhan terhadap kenikmatan yang ada kita terima. Khususnya bagi kami yang merasa berada di Jawa Timur ini adalah istimewa dengan segala sumber daya. Nah, kebetulan dari Mas Billy atau lain menilainya sebagai prestasi, padahal bagi kami itu kewajiban masih banyak yang belum kita kerjakan. Apa saja program-program dari Bidokes Polda Jawa Timur yang akan atau rencana mau direalisasikan? Kita ngomong kalau DVI atau forensik ini dari sisi digital. Jadi kita berharap misalnya suatu saat ada bencana di tempat sana, orang itu nggak perlu datang ke sana, tinggal buka kanal, nanti cerita, Pak saya punya KTP begini Pak, ngirim fotonya, jadi dia langsung bisa berinteraksi dengan, kan proses DVI itu hanya mengumpulkan data antemortem dan postmortem. Nah, sehingga udah langsung bisa digaduhkan. Yang kedua kita ingin digitalisasi forensik, bagaimana forensik seluruh rumah sakit yang ada di Jawa Timur bisa bersatu sehingga data-data forensik ini bisa jadi ilmu. Ya kita berharap di dokes kita ini ada command center untuk pengendalian internal kesehatan Polri, juga pelayanan terhadap masyarakat kaitan dengan soal kebijakan termasuk tadi kaitan dengan digitalisasi Forensik. Baik, dokter. Terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini, dokter. Ya, terima kasih Mas Yuda. Baik sobat Mas, itu tadi bincang-bincang saya dengan Kabid Dokes Polda Jawa Timur, Bapak Kombes Pol Dr. Erwin Zainul Hakim. Nantikan video-video kita selanjutnya. Salam presisi.